Kisah ini yang diceritakan oleh seorang ibu. Saat itu aku masih sekolah dasar dan biasanya saat libur aku sering ikut ibuku yang jualan dari kampung ke kampung naik klotok. Jadi saat itu singgahlah kami di sebuah kampung dan hari itu kami menginap di kampung itu. Karena biasanya kalau ada acara adat atau acara pernikahan atau acara apapun yang ramai, biasanya ibuku dan kami pergi ke kampung itu untuk jualan kain. Nah, waktu itu di tahun 90-an. Jadi orang masih memakai transportasi air di sungai, memakai klotok, perahu yang memakai mesin. Jadi saat itu kami singgah di kampung itu, dan hari itu ada seorang bapak-bapak yang awalnya kami datang ke situ, kami lihat matanya kayak mau pecah gitu, kayak bernanah dan mau pecah. Mungkin sekarang itu sebutannya glaukoma, dan saat itu mungkin orang-orang tidak tahu bahwa nama penyakit itu glaukoma. Saya pikir itu glaukoma. Saat itu cerita ini kami dapat setelah kami habis jualan dari rumah orang itu yang punya masalah atau penyakit dengan matanya. Pergilah kami dari rumah itu, pergi ke rumah yang lain. Biasanya ibuku kalau jualan itu dia singgah dari satu rumah ke rumah lain sampai di ujung kampung. Jadi saat itu ibuku dan aku kan bantuin ibuku. Jadi kalau ada baju, kalau ada apa yang diperlukan oleh orang lain, mereka pengen beli, aku turun ke sungai, ke klotok, ke perahu mesin yang kami miliki, karena ada ayahku menunggu di klotok itu. Jadi ngambilin gitu. Jadi saat itu setelah kami pergi dari rumah bapak itu, pergilah kami ke rumah lain. Di tempat yang rumah lainnya ini, situlah kami dapat cerita bahwa si bapak itu kena guna atau kena santet. Jadi matanya itu begini. Kalau santet di Kalimantan ada beberapa hal yang mereka lakukan. Jadi kata ibu itu dia cerita. Jadi orang yang entah dia sakit hati dengan bapak ini atau dengan keluarga ini, yang keluarga yang orangnya yang matanya yang kayak pecah itu. Jadi mereka melakukannya, mereka ambil daun sirih, terus mereka tulis nama orang itu di daun sirih itu. Lalu daun sirih itu kan kalau di kampung itu orang memasak itu masih memakai tungku kayu itu loh. Jadi ada tungkunya, terus di atasnya itu kayak ada tempat menaruh kayu bakar itu. Jadi lembaran sirih ini ujungnya itu yang ada apa itu, rantingnya itu, jadi diikatkan ke situ, daunnya dikebawahin begini. Jadi daun itu digantung di atas perapian. Jadi setiap mau masak, jadi daun itu panas sampai airnya dia layu.
Nah, seperti itu kata cerita ibu itu. Jadi cerita ini adalah cerita yang dikisahkan oleh ibu itu saat aku masih kecil. Nah, kalau yang aku tahu bahwa setelah itu si bapak itu semakin parah. Entah bagaimana, mungkin mereka sudah bermacam-macam cara untuk mengobatinya, pergi ke kampung lain dengan mencari dukun lain, atau mereka berobat ke puskesmas. Kalau saat itu orang-orang di kampung itu pergi ke puskesmas di kecamatan. Jadi saat itu mungkin sudah bermacam-macam cara mereka lakukan untuk berobat. Namun yang kudengar saat itu bahwa bapak itu semakin parah dan akhirnya beliau pun tiada. Jadi itu adalah cerita waktu aku masih sekolah dasar di tahun 90-an saat aku mengikuti buku pergi ke kampung-kampung untuk jualan kain. Itulah cerita yang kudapat saat kami pergi ke kampung-kampung di pedalaman Kalimantan. Sekian hari ini cerita tentang bagaimana orang Kalimantan melakukan, atau cerita tentang bagaimana orang di daerahku lakukan ilmu hitamnya gitu. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi dengan cerita yang lain.